Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita menemukan anak kita kejang di rumah atau kita melihat anak kecil sedang kejang. Jadi untuk terutama para pendengar, orang tua yang memiliki anak di bawah 5 tahun, jadi perlu mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan ketika anak kita demam dan berpotensi kejang. Jadi kejang demam ini sifatnya akan mudah terulang sampai pada umur usia 5 tahun. Jadi adapun faktor-faktor resiko yang menyebabkan kejang demam tersebut akan berulang-ulang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapan Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Dr. Niko Mulyana Kurniawan. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba membagikan suatu penyakit yang cukup memberikan kekhawatiran ketika anak kita sedang demam, yaitu adalah kejang demam. Saya akan bahas pertama adalah definisinya dahulu. Jadi menurut IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada suatu konsensus tentang kejang demam. Suatu bangkitan kejang yang terjadi karena kenaikan suhu tubuh yang disebabkan karena proses ekstrakranial. Yang dimaksud ekstrakranial adalah suatu penyakit atau penyebab yang berasal bukan dari masalah dari otak atau dari dalam kepala. Itu disebut sebagai ekstrakranial. Jadi dalam konsensus tersebut menyebutkan seperti itu. Yang dimaksud kenaikan suhu di dalam konsensus tersebut adalah suhu rektal. Jadi suhu yang dicek di dubur itu melebihi 38 derajat Celcius. Jadi suatu kejang yang terjadi karena suatu peningkatan suhu tersebut disebabkan karena suatu proses ekstrakranial. Ya, tentu untuk mendiagnosis suatu penyakit ini harus dipastikan bahwa tidak ada suatu kelainan atau penyakit di dalam kepala atau otak tersebut. Jadi kita harus bedakan antara penyakit di dalam otak seperti meningitis, ensefalitis, itu harus kita singkirkan melalui pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anamnesis atau pemeriksaan secara langsung. Kejang demam diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kejang simplek atau kejang demam simplek, yaitu suatu bangkitan kejang yang memiliki periode waktu kurang dari 15 menit dan pada umumnya dapat sembuh sendiri. Yang kedua, tipe dari simplex ini, tipe kejangnya adalah kejang umum atau kejang tonik-klonik. Yang dimaksud tonik-klonik atau kejang umum adalah kejangnya terjadi pada semua badan, bisa kaki seperti ini, tangan, kaki, semua kejang pada badan atau disebut sebagai kejang umum. Kriteria berikutnya adalah hanya terjadi satu kali kejang dalam waktu 24 jam. Itu adalah tipe yang pertama atau tipe yang sederhana atau simplex. Yang kedua adalah tipe kompleks. Jadi berbeda dengan yang tipe simplex tadi, yang tipe kompleks ini bangkitan kejang terjadi dalam waktu lebih dari 15 menit atau dari dua bangkitan kejang yang berulang tersebut ada periode anak tidak sadarkan diri. Jadi periode demam yang satu ke periode kejang yang kedua anak tidak sadarkan diri, itu sudah termasuk dari kriteria kejang yang kompleks. Selain itu, kriteria kompleks ini dapat diciri-cirikan sebagai bangkitan kejangnya hanya terjadi pada salah satu sisi aja atau parsial. Jadi bisa tangan dulu yang sebelah kanan kejang-kejang seperti ini, ya, kaki, tangan kiri tidak, mungkin hanya sebelah kanan saja. Atau dari satu parsial ini dapat menjadi kejang umum. Jadi diawali dengan kejang satu sisi, kemudian bisa berlanjut ke kejang umum. Itu juga merupakan suatu kejang kompleks. Kriteria berikutnya adalah kejang lebih dari satu kali dalam 24 jam. Itu tadi adalah kriteria kejang tipe yang kompleks. Jadi itu tadi adalah dua klasifikasi dari tipe kejang demam. Apabila
adanya suatu bangkitan kejang dalam waktu lebih dari 30 menit atau lebih, itu dapat diklasifikasikan menjadi status epileptikus. Jadi tidak termasuk dari tipe kejang demam tersebut. Mekanisme terjadinya suatu kejang atau patofisiologi kejang demam saat ini masih belum diketahui secara pasti. Tetapi banyak yang berpendapat, banyak menyimpulkan bahwa suatu kejang diakibatkan dari suatu kenaikan suhu tersebut. Dan faktor yang diduga menjadi predisposisi adalah faktor genetika atau keturunan. Jadi penyebab dari kejang demam ini adalah yang tadi kita sebutkan di awal, adalah suatu kenaikan suhu tubuh yang menyebabkan eksitasi sel atau sel menjadi tidak normal sehingga memicu suatu kejang dari anak atau pasien. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua hal yang menyebabkan demam pada anak-anak dapat berpotensi menyebabkan suatu kejang demam. Atau kata lain, dari kejang demam ini adalah merupakan suatu gejala dari efek demam pada anak. Berikutnya saya akan bahas faktor resiko dari proses kejang demam. Yang pertama, biasanya anak pada umur 6 bulan sampai 5 tahun. Pada umumnya terjadi kejang demam ini pada rentan usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi apabila terjadi suatu kejang di luar dari rentang umur ini, nanti bawah 6 bulan atau lebih dari 5 tahun, ini kita harus mencurigai penyakit lain atau perlu melihat juga kemungkinan penyakit lain seperti pada kelainan di dalam saraf atau di dalam otak anak tersebut. Faktor resiko yang kedua adalah riwayat keluarga. Jadi ketika ada anggota keluarga, orang tua atau saudara yang lain yang memiliki riwayat kejang demam, ini akan menjadi faktor resiko bahwa anak yang di dalam keluarga tersebut akan berpotensi akan terkena suatu kejang demam juga. Jadi kejang demam ini sifatnya akan mudah terulang sampai pada umur usia 5 tahun. Jadi adapun faktor-faktor resiko yang menyebabkan kejang demam tersebut akan berulang-ulang. Nomor satu adalah adanya riwayat kejang demam pada keluarga atau disebut sebagai genetik. Jadi genetik ini memiliki potensi atau peluang seorang anak dapat terulang kembali kejang demamnya. Yang kedua adalah jadi durasi antara demam dan timbulnya suatu kejang itu tidak sampai dari 1 jam. Atau kata lain, ketika anaknya demam belum nyampe 1 jam langsung kejang. Nah, itu adalah menjadi faktor resiko akan terjadi kejang demam yang berulang pada berikutnya. Itu. Yang ketiga adalah tingginya suhu demam yang menyebabkan kejang. Jadi kita bandingkan antara dua anak, yang satu demamnya tinggi memicu kejang, yang satu lagi demamnya tidak terlalu tinggi tapi memicu kejang. Nah, ini dari dua jenis ini yang berpotensi menjadi kejang berulang adalah tipe anak yang kedua, yaitu dengan suhu rendah pun dapat menyebabkan kejang. Nah, itu adalah faktor-faktor resiko yang menyebabkan kejang demam berulang pada anak kecil. Oleh karena itu sangat penting sekali ketika terjadi suatu kejang berulang, kita perlu memikirkan atau menyingkirkan penyebab lainnya. Kalau kejang demam itu kan disebabkan karena tidak ada suatu kelainan pada organ saraf atau otak anak-anak. Jadi ketika kita curiga ke arah lain, kita harus mencurigai adanya suatu penyakit di mana ada suatu kelainan di dalam saraf atau otak anak. Misalkan seperti meningitis, ensefalitis dan lain-lain. Jadi kita perlu memastikan bahwa anak tersebut tidak ada suatu penyakit di dalam intrakranial atau di dalam kepalanya. Ada yang menanyakan apakah EEG atau elektroensefalogram. EEG itu adalah suatu pemeriksaan untuk melihat gelombang otak di dalam suatu tubuh manusia. Ada yang menanyakan apakah suatu kejang demam harus rutin dilakukan EEG atau tidak. Jadi dari konsensus tersebut tidak menyarankan dilakukan EEG secara rutin pada kejang demam yang tipe sederhana atau simplex. Dengan kata lain, EEG direkomendasikan untuk kasus-kasus tertentu. Misalkan 1. Adanya suatu kejang tanpa disertai dengan demam, itu perlu di EEG. Yang kedua, adanya gangguan neurologis atau saraf atau mengganggu pertumbuhan, itu perlu di EEG. Yang ketiga, adanya suatu tanda
kelainan neurologi yang tidak normal. Itu perlu dilakukan pemeriksaan EEG untuk memastikan apakah ini suatu penyakit intrakranial atau bukan dari EEG tersebut. Saya akan membahas terkait dengan penata laksanaan atau terapi pada kejang demam. Penata laksanaan kejang demam dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah penata laksanaan ketika terjadi kejang. Yang kedua adalah terapi rumatan atau terapi setelah pasca kejang. Yang ketiga adalah terapi untuk mencegah kekambuhan dan komplikasi akibat kejang demam. Dari tiga tahapan ini memang dibedakan dari periode waktunya. Jadi untuk terutama para pendengar, orang tua yang memiliki anak di bawah 5 tahun, ini perlu mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan ketika anak kita demam dan berpotensi kejang. Terapi saat terjadi kejang. Jadi orang tua yang memiliki genetika keluarganya ada yang memiliki kejang demam, diharapkan untuk paham terhadap terapi ini. Jadi ada obat yang dapat diberikan lewat dubur atau melalui rektal atau rektum atau dubur. Itu adalah sebagai anti kejang. Jadi ketika anak kejang, demam kejang, langsung saja diberikan obat tersebut. Obat tersebut dapat diberikan diulang 2 kali ketika anak tersebut masih kejang. Tentu apabila anak tersebut masih kejang, harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke UGD untuk mendapatkan obat terapi lanjutan untuk menghentikan kejang tersebut. Karena ketika terjadi kejang artinya aliran oksigen tidak lancar sampai ke otak. Itu harus segera dihentikan agar tidak menimbulkan suatu defisit atau kelainan dari neurologi pada anak tersebut. Yang berikutnya adalah terapi rumatan. Jadi terapi rumatan ini akan terus diberikan selama 1 tahun sampai dengan bebas kejang. Yang artinya setelah 1 tahun bebas kejang, obat rumatan tersebut baru dinyatakan selesai. Jadi ketika anaknya ketika pengobatan 6 bulan tidak kejang, kemudian memasuki bulan ke-7 anaknya kembali kejang lagi, nah itu dosisnya akan kembali dinaikkan sehingga sampai pada prinsipnya rumatan diberikan sampai periode anak bebas kejang selama 1 tahun. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita menemukan anak kita kejang di rumah atau kita melihat anak kecil sedang kejang? Yang kita lakukan pertama kali adalah 1, letakkan anak di tempat yang nyaman dan ditempatkan yang aman juga. Jadi misalkan di kasur atau di lantai. Berikutnya, jangan menahan badan anak yang sedang kejang dengan badan kita. Karena ketika kita menahan suatu kejang pada anak, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan memberikan suatu rasa nyeri ketika nanti anak sudah bangun. Jadi ototnya akan menjadi sakit semua karena dipaksa ditahan oleh kekuatan yang lebih besar daripada anak tersebut. Miringkan kepala anak ke kiri atau ke kanan sehingga ketika anak muntah atau ada muntahan yang keluar itu tidak tertelan ke paru-paru, karena akan membuat anak menjadi tersedak dan akan menyumbat ke paru-paru. Diharapkan orang tua yang memiliki anak memiliki riwayat kejang demam berulang memiliki stok obat rektal atau obat dubur yang segera dapat diberikan melalui obat dubur. Obat tersebut dapat diberikan hanya maksimal 2 kali. Ketika 2 kali diberikan masih kejang, tentu harus segera dibawa ke rumah sakit. Untuk dosisnya Anda harus konsultasi dengan dokter anak Anda atau dengan dokter umum di sekitar Anda untuk memastikan bahwa dosis tersebut aman dan tidak melebihi dosis ya. Selain pengobatan tadi, inti utama dari suatu penyakit kejang demam ini adalah menghentikan demam yang berpotensi menyebabkan suatu kejang. Oleh karena itu, cari penyebab demamnya, apakah ada suatu infeksi virus, bakteri. Misalnya kita berikan terapi suportif untuk membantu menghentikan atau mengurangi kondisi demam pada anak tersebut. Saya rasa cukup sekian terkait dengan informasi kejang demam yang dapat saya berikan. Kiranya informasi ini dapat membantu atau menambah wawasan pada kita semua. Bagikan ke saudara, orang tua atau ke teman-teman Anda semua apabila dirasa informasi ini dapat membantu. Silakan subscribe, like, dan silakan komen apapun juga yang Anda tanyakan. Silakan bertanya apapun, saya akan mencoba menjawab. Dan ketikkan apa aja kira-kira suatu penyakit yang akan Anda harapkan untuk saya bahas. Terima kasih semua. Bye.